Manajemen BLES menyampaikan bahwa volume penjualan hingga Agustus 2025 mencapai 361.000 meter kubik atau tumbuh 19% year-on-year dari sama tahun sebelumnya. Pemirsa, PT Superior Prima Sukses Tbk berhasil mencatat kinerja penjual yang baik di semester ini, di mana berikut pemirsa informasi selengkapnya. BLES berhasil mencatat kinerja penjualan yang solid di tengah tantangan industri konstruksi. Manajemen BLES menyampaikan bahwa volume penjualan hingga Agustus 2025 mencapai 361.000 meter kubik atau tumbuh 19% year-on-year dari sama tahun sebelumnya. Selain itu, capaian penjualan juga menunjukkan kenaikan 5% secara bulanan dibandingkan Juli 2025, mencerminkan momentum positif yang terus berlanjut. Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi kapasitas produksi dan distribusi yang dilakukan BLES. Strategi pemasaran yang agresif dan penguatan jaringan distribusi di berbagai wilayah menjadi faktor pendorong utama keberhasilan penjualan bata ringan perusahaan. Manajemen optimis tren pertumbuhan akan terus berlanjut seiring dengan pulihnya aktivitas konstruksi dan investasi infrastruktur di Indonesia. BLES berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, serta mempertahankan posisi sebagai pemain utama di industri material bangunan. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari PT Panca Budi Idaman Tbk yang tetap optimistis menatap kinerja hingga akhir tahun 2025 dengan fokus strategi pada konsumsi domestik. Produk kemasan plastik perusahaan ini semakin dikuatkan dengan menyasar pasar tradisional dan pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman yang dinilai punya permintaan stabil. PBID menilai permintaan kemasan plastik dari segmen makanan dan minuman masih stabil meski kondisi ekonomi nasional mengalami gejolak. Pasar tradisional dan UMKM menjadi tumpuan utama sebagai konsumen kebutuhan pokok ini sehingga mampu menopang pertumbuhan penjualan. Porsi ekspor perusahaan disebut masih kecil di bawah 5% dari total penjualan. Untuk memperkuat posisi, PBID terus meningkatkan jaringan distribusi dan kualitas layanan agar pengiriman produk tepat waktu. Perusahaan juga melakukan diversifikasi produk kemasan seperti food pack, dus kue, kertas nasi, dan gelas plastik untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pelanggan di pasar domestik. Selain itu, pemeliharaan mesin produksi menjadi bagian dari strategi menjaga efisiensi operasional. Manajemen PBID optimis dapat mencapai target pertumbuhan penjualan 10% tahun ini dengan dukungan strategi yang menyeluruh. Fokus menggenjot pasar tradisional dan UMKM sekaligus menjaga efisiensi biaya produksi menjadi kunci keberhasilan. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus memberikan produk kemasan plastik berkualitas bagi pasar nasional. Berbagai sumber, ID Channel. PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR menargetkan smelter aluminium milik anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry mulai beroperasi bertahap pada akhir 2025. Proyek strategis ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama industri hilirisasi mineral di tanah air. PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk menargetkan smelter aluminium milik anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry mulai beroperasi bertahap pada akhir 2025. Corporate Secretary PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk Mahardika Putranto menjelaskan, hingga kuartal kedua 2025 pembangunan struktur baja utama di area smelter hampir rampung. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan konstruksi bangunan, pemasangan peralatan utama potrum, sistem anoda, hingga fasilitas pendukung. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur asrama bagi pekerja juga telah menyelesaikan beberapa bangunan utama. Sementara untuk area jeti, peralatan utama termasuk alat bongkar muat sudah berhasil dipasang. Saat ini pengerjaan konstruksi berfokus pada sistem kelistrikan serta instalasi kabel guna mendukung kelancaran operasional smelter nantinya. Perusahaan menegaskan progres pembangunan terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Pada tahap awal, smelter diproyeksikan memproduksi hingga 500.000 ton aluminium ingot per tahun. Adapun perseroan juga menyiapkan rencana ekspansi hingga 1,5 juta ton per tahun melalui beberapa fase pengembangan selanjutnya. Perusahaan optimistis keberadaan smelter ini akan memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.
Berbagai sumber IDX Channel. PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk secara agresif menggenjot perluasan jaringan telekomunikasi dengan peningkatan signifikan jumlah Base Transceiver Station atau BTS. Upaya ini menunjang peningkatan kualitas layanan dan kapasitas jaringan di tengah pertumbuhan penggunaan data yang pesat di Indonesia. PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk secara agresif menggenjot perluasan jaringan telekomunikasi. Manajemen XL mencatat jumlah BTS perusahaan mencapai lebih dari 209.820 unit pada akhir kuartal 2 2025 atau naik sekitar 28% secara tahunan dari 163.884 unit pada semester pertama tahun 2024. Pertumbuhan BTS ini semakin mengkokohkan jaringan 4G dan 5G XL di berbagai wilayah, menjangkau lebih banyak pelanggan dengan sinyal yang lebih stabil dan kecepatan akses data yang lebih tinggi. Ekspansi jaringan BTS ini merupakan bagian dari strategi XL untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat dan mendukung transformasi teknologi di Indonesia. Dengan jaringan yang semakin luas dan modern, XL siap memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus bertambah, sekaligus memperkuat daya saingnya di industri telekomunikasi nasional. Manajemen XL optimis peningkatan infrastruktur telekomunikasi ini akan berdampak positif pada kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan. Perusahaan berkomitmen terus berinovasi dalam teknologi jaringan serta layanan pelanggan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang semakin berkembang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, kita lihat update penutupan sesi pertama IHSG hari ini, di mana IHSG pada hari ini ditutup menguat 0,28% ke level 7.980,23. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 7.964 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.990. Adapun 320 saham mengalami penguatan, 323 saham mengalami penurunan dan 156 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada PTRO yang mengalami kenaikan 8,11%, BRPT mengalami kenaikan 5,6%, MLPL mengalami kenaikan 6,45% dan Hoki mengalami kenaikan 28,21%. Dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam, ada Antam yang mengalami penurunan di 1,94%, MTK mengalami penurunan di 3,91%, WIRG mengalami penurunan di 5,45%, dan Bumi mengalami penurunan di 2,61%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, industri mengalami penguatan di 4,01%, teknologi mengalami penguatan di 1,93%, sementara keuangan mengalami penurunan di 0,33% dan konsumsi primer mengalami penurunan di 0,12%.